Ketahuilah bahwa rasa itulah yang dikumpulkan di dalam dada bubuhanmu. Buka surah 29, surah Al-Ankabut, ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jelas tulisannya banyak, jelas bunyinya. Nah, tinggal rasakan aja. Ulangi ayat itu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Stop. Barulah bisa dikatakan berilmu bubuhanmu. Nah, itu perhatikan. Barulah bisa dikatakan berilmu apabila ayat-ayat Allah itu di dalam dada, ya kan? Bukan di kepala, kan? Nah, ini. Kalau lihat deh, Quran yang menunjukkan, bukan aku kelak. Karena kita sebelumnya kan kita mengira ketika kita hafal dikira kita berilmu lah. Ya, ketika hafal apalagi tahu, iyalah. Dikira hafal itu berilmu, kan sudah belum kan? Nah, lihat di ayat itu. Belum bisa dikatakan berilmu kita mencuma hafal. Kenapa? Karena bisa lah ikam memakai hafalan. Yang ikam hafal itu bisa lah ikam memakai. Bahkan kita paling sekedar tahu, tapi di dalam menghadapi kenyataan kalau kita pakai ilmu yang hafalan kita, ya kan? Nah ini. Tapi ketika di dalam dada berasa kelak. Nah, rasa itu namanya tak pakai. Nah, lalu rasa akan pan. Bisa lah ikam memakai. Kenapa sebenarnya? Kalau bang aku memakai, kada bisa ikam memakai pulang. Tapi ketika berasa, maka rasa itulah bukti ikam memakainya. Nah ini, coba ikam kau memakai bisa bupaculan dah, ya kan? Nah ini, coba ulangi ayat itu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Kau rasakan setiap majelis ini ayat dibacakan, ketika dibacakan surat, rasa akan siratnya. Nah, rasa akan itu di dalam dada lah. Nah, bila dapat rasanya, maka ikamlah yang beruntung. Tapi kalau cuma hafal, ikam belum dapat duanya. Belum dapat kalau cuma hafal. Nah, ini maksudnya. Kalau cuma hafal belum dapat. Kenapa? Bisalah ikam meyakini kalau hafalan di kepala. Udah bisa kan? Nah, udah bisa. Kecuali berasa. Nah, lalu ketika berasa di dalam dada, ikam kada perlu meyakini banyak. Kenapa? Rasa itu seorang yang mulai ikam yakin, ya kan? Nah, ini rasa itu mulai ikam yakin. Contoh, kita tahu bersama bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Tahu kalau sudah kan ilmu tajalli pada akal di kepala berarti. Ya. Iyalah Allah yang menakdirkan segala sesuatu jadi sini, ya. Bagus. Sebelum di dalam dada yang mengakui itu, ikam pasti masih merasa mampu buatnya, ya kan? Padahal bibirnya bertai Allah yang menakdirkan segala sesuatu, ya. Tapi hati masih merasa aku pengusaha, ya kan? Nah, karena di sini belum berasa ayat tadi, hanya hafal di kepala, ya kan? Nah, halus kelihatan. Nah, tapi asal mau memperhatikan pasti akan dapat. Sampai di sini rasa itu, iyalah jujur bukan aku yang menakdirkan jadi di dalam dada. Kenapa? Contoh aja kita usah jauh-jauh, bernapas saja. Kalau kada dilajari kita oleh Quran, kita kada tahu bahwa bernapas itu ditiupkan. Kita mengira, nah kita yang menarik menghembus. Nah, ini kesalahannya. Lalu
Satu ini sebenarnya poinnya. Di benapas itu sebenarnya. Di benapas poinnya. Kenapa? Bila ikam menarik atau menghembus itu tadi ditiupkan, bukan ikam yang menarik atau menghembus, maka otomatis bergerak yang lainnya nih bukan kuasamu kan. Nah gitu caranya. Oh ilah, yo bernapas saja dulu. Kenapa? Karena bernapas kau lah bergerak ini kira kawa. Nah kalau bernapas ditiupkan, berarti kalau bergerak ini nyata la haula wala quwata illa billah. Banyak tahu bacaan itu lawas lah. Tapi kenyataannya kan udah dapat kan? Nah, coba. Banyak yang tahu la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, banyak yang hafal bacaannya. Pertanyaannya, kalau kada daya upaya, kenapa masih banyak mau menumpuk amal? Coba perhatikan, bisa beramal kayak kan? Nah, di sini lah. Karena bukan di sini yang la haula tadi, di bibir amalku jadi sinilah. Nah pas itu makanya yang ditanyakan tuh tentang amal perbuatan lagi hidup di dunia kan, bila ikam merasa beramal, jawabannya bila ikam merasa beramal ditanya lah ya. Tapi mau ikam nyata kada daya upaya, siapa yang menanya? Nah ini yang tujuannya tadi. Oh ilah, salahnya di mana? Salahnya la haula wala quwata illa billah itu hanya ucapan bibir aja ya. Bila yang lain di bibir lain di hati, munafik lah. Pas lawas berdiam di munafik kan, kayak apa nak jadi mukmin kita? Ada sesuai ucapan dengan hati. Nah ini makanya kenapa sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Barulah bisa dikatakan berilmu bila ayat Al-Quran itu di dalam dada, bukan di hafalan ya kalau ingat deh. Nah ini makanya yang Fatihah rasakan kada di hafalan lagi. Lalu bila kada di hafalan lagi, udah nyata rasa di sini, kada akan lupa. Yang bisa lupa atau kalau hafalan di kepala iyalah. Nah itu, lihat di slow aja. Tapi pang ini harus, wah ini slow aja. Tapi poinnya nih, kan meluput di sini selesai gugur. Nah nih, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Seperti apa ayat yang jelas di dalam dada itu? Nah gitu pulang. Supaya nyata nah. Supaya jangan bercari lagi kan kayak apa yang jelas ya lah. Kayak apa yang jelas gitu. Yang jelas tadi adalah coba bernapas ini ikam-ikam menarik menghembus. Sebelumnya kita mengira kita menarik menghembus, lalu rasa yang bertanya, ujar si rasa, kalau ikam guring, ikam adalah menarik menghembus napas itu. Kadang lah. Nah, jangan di pikiran yang menjawab, tapi rasakan. Nih mengaku nih. Yang dalam dada nih mengaku nih. Nah sampai ini mengakui bahwa aku kada menarik, aku kada menghembus. Nih sini. Nah itu maksudnya supaya Al-Quran ini ayat yang jelas di dalam dada ketika dibunyikan kau rasakan di sini, jelas di sini lah, bukan di sini jelasnya. Nah rasakan ilah. Coba ketika guring tahu lah kamu bernapas kada tahu lah. Nah ini mengakui kalau ini. Nah ketika ini mengakui jelas di sini jadinya. Bukan di kepala, bukan ujar abah. Nah ingat ujar abah enang pasti kan belum. Tegas itu. Wih ilah berarti bernapas ujar ditiupkan, lain aku nama menarik menghembus. Nah ini mengakui di sini nah. Nah itu ayat yang jelas dalam dada ya lah. Barulah dikatakan ikam orang yang berilmu, ya kan? Nah ini lalu hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Nah makanya kalau zalim, kalau ikam nak zalim, pasti yang mengingkari pasti hati. Nah makanya belajar ini hati buatnya.
jari-jarinya mati, makanya dikumpulkan di dalam dada, ya lah. Karena yang mengingkari hati, ingkar kafir tuh di sini, bukan di KTP, bukan yang beda agama. Kalau toh anak pindah agama kemat, pindah kemana kam? Ini, ya kan? Terus aku Islam sudah, Islam wujudan lah. Namun di KTP tertinggal Islamnya. Nah ini ya, ini. Nah, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, baru dikatakan berilmu bila jelas yang pas. Baik. Surah berapa tadi? 29 Ayat 49. Nah, dalam dada, ingat deh. Lalu buannya kita buka surah ke-17. Surah 17. Surah apa? Al-Isra. Ayat ini sedang diulang-ulang, berputar karena bertemu pulang Isra Mi'raj bubuhanmu. Bila kan dapat rasanya buannya kan tertinggal. Nah, jadi diulang itu bukan berarti kan terulang ayat itu lagi diulang-ulang. Allah tahu sebenarnya. Kada mungkin Allah mengulang ayat itu mun ikam sudah dapat. Karena Allah tahu ikam belum dapat, ikam tahu apa di sini dari kepala, ingat deh. Ya ada, perhatikan. Aduh, memang kalau orang sombong gak itu ayat itu lagi diulang-ulang. Memang diulang tuh dapatlah sudah belum bang, belum makanya deh. Iyalah, mun terus saya tinggal terus. Al-Isra. Nah, jadi surah Al-Isra ini pasti menyebutkan tentang Isra Mi'raj kan? Nah, maka sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang sebenarnya harus mi'raj. Bila kada mi'raj maka kada pernah sholat. Nah, kayak itunya. Wah, kayak apa sholat itu? Makanya sholat itu bukan kisah buatnya. Bukan kisah. Bukan cerita, ya, bukan cerita. Ada, di sini nah. Tapi ketika kada ada ilmunya, berdiri atas sajadah sudah paiyaan sholatlah. Nah, padahal tadi kada ada upaya. Sekarang siapa yang sholat di situ? Ya Pak. Bebek. Ya. Lalu ketika berdiri di atas sajadah sholat lagi kam. Nah ini. Salat dari kata wasilah itu hablum minallah itu hubungan dengan Allah. Nah, jadi yang dikatakan salat itu hubungan dengan Allah sebenarnya. Nah, di mana hubungan ikam dengan Allah? Kayak apa hubungan dengan Allah? Nah, ini terus Allah di mana? Di atas langit. Kada pernah kutemukan ayat Allah di atas sana buannya. Ada. Tapi kalau ayat yang menjelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, jelas. Dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid dari urat leher, jelas ayatnya ada, ya kan? Nah, lalu hubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah di mana? Di napas, ya kan? Nah, situ di napas buatnya, makanya kenapa berdiri itu Allahu Akbar. Padahal bila bernapasnya hu Allah. Tapi bila inya berdirinya Allahu. Nah, ini aduh. Nah, coba. Gesan apa ilmu hafalan jikir nafas hu Allah. Kayak pemakainya kada kamu memakai lah. Nah, bahkan banyak di situ. Hu Allah tuh aku Allah aja, tapi jangan diakui. Jangan kayak itu siapa nama ngaku? Nah, akunya aja pulang. Akunya. Percaya kan nyanyuk. Akunya siapa? Nah, sekalinya hu Allah itu memang harus diakui, tapi kau pahami bujur-bujur. Hu itu siapa? Hu siapa? Mun kada hu adalah ikam. Kayak itu nah. Ditiupkan roh. Coba buka surah As-Sajdah. Nah, lihat. Ada Al-Isra tadi. Tapi bukanya dulu. Surah As-Sajdah ayat 9. Bacalah. Kemudian dia menyempurnakannya, Ya. dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya, Ya. dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Pas, coba lihat. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Lihat ya ayat itu. Baharikah atau sepanjang zaman? Nah, kada bersih. Kalau ini maksudnya, ilah Quran itu kada ketinggalan zaman. Memang
Nah ini pembuktiannya. Oh ini ada kisah aja. Ternyata meniupkan roh ke dalam tubuhnya, semua tubuh yang bernapas itu kada ditiupkannya kada kau menarik mampu seorang pas kelak. Berarti ayat ini kan dari basinya lah pasnya. Nah kayak itu. Ini bicari pahala bang berdahulu paham aja kada dengan ayat kayak apa kam? Ya lihat jelas ditiupkan roh ke dalam tubuh lah. Padahal buahnya luar biasa ayat ini. Ini satu ayat ini nah luar biasa. Kenapa? Amun bernapas itu ditiupkan oleh Allah buahnya. Mungkinkah ikam takutan dicabut? Yang takutan dicabut oleh Ijrail do karena ikam merasa ikam nang bernapas. Ya. Nah, ini. Lalu mahayal pulang. Nah, ini. Ada nang paksaan dicabut Ijrail lah. Ya, yang berpaksaan itu bujur karena apa? Karena ikam mengarasi. Ikam mengarasi. Kawalah ikam melawan. Ada sejauh-jauh. Nah, sekarang tutup hidung, tutup muntung ikam itu tutup. Tani kan seberapa lawas ikam kada bernapas lawan pang itu ya pasti tengahnya kan. Nah ini kada sanggup kalau melawan ya siapa suruh juga melawan. Nah lalu dipahami ilah. Nah di situ pahami makanya kenapa huwal awal lo kalau awal wal akhiru wal zahir wal batin. Makanya poinnya di situ di itu bukannya awal segala kejadian, maka itulah akhir. Kenapa? Maka barang siapa menemukan yang awal, maka inya kada pernah berakhir. Inya kekal di dalam tadi. Nah, bila kada menemukan itu, maka aku udah tahu akhirnya kayak apakah ya kada. Nah, ini. Nah, lalu isinya daripada itu buahnya, isinya pulang. Nah, padahal sudah dibacakan, cuma ini bergamat malam ini pelan bahasanya supaya memperhatikan. Isinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Isinya itu sebenarnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebiji tadi aja isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya bahwa 114 surat itu himpun di suratul Fatihah. Suratul Fatihah himpunnya di Bismillah. Iya kan? Nah, lalu bujuranlah himpunnya di Bismillah. Al-Quran ini tadi. Lihat tipang Al-Quran itu siapa? Roh kelak. Nah, roh kelak Al-Quran. Lalu himpunnya di Bismillah. Di mana Bismillah tadi? Lihat kasih sayang Allah. Ditiupkan roh tulang bernapas bertaan. Biar ikan kafir. Tetap bernapas kelak. Iya kan? Lihat bukan main selama ini kamu mempersekutukannya. Allah kan pernah marah kalau. Tapi setelah ikam sadar maka ikam akan malu dengan Allah. Nah itu aja. Nah ini maksudnya. Kenapa malu dengan Allah ya Allah? Sadang kutunjuk segala nisan lampu kuning kepada akan memberi berkah selama itu dan ini, padahal kada lain selain engkau ya Allah. Umat lalunya aku ya kada, tapi engkau tetap kasih sayang kepadaku, kada pernah berubah. Nah ini misalkan tetap bernapas kayak itulah. Lihat sih, untung sempat sadar. Nah makanya kenapa taubat kada diterima bila napas sudah di tenggorokan. Nah berarti taubat itu di napas kalau. Lihat di kalimatnya di napas kalau tobat tadi. Ini banyak. Di napas. Maka dengan napas itu tadilah sudah tobatlah bubuhanmu di napas. Apa maksud tobat itu? Tobat itu tobadillah. Bagus. Tobadil itu tergantilah. Pahami bujur-bujur. Kenali bujur-bujur napasmu. Maka tobatnya dengan napas tadi. Nah di situ tobadil tuh. Coba, kenapa maka tobadil? Tobadil itu terganti. Contoh, berasa di tubuh? Berasa di tubuh banyak? Iya. Apa yang kau rasakan di tubuh itu sebenarnya rasa hati.
Apa ujar hati? Itu kalau yang berasa itu, bro. Bila ujar hati ada hantu, takutan semuaan, ya ada. Nah, lalu kau perhatikan cara tubadil. Berarti rasa di tubuh ini rasa hati lah. Ya. Nah, ini maksudnya bila baik segumpal darah itu maka baik semuanya, bila buruk segumpal darah maka buruk semuanya. Hati lah yang megang peranan. Ini pas bila kafir hati ini, sekongan ini kafir lah. Ya. Anu pang kalau sembahyang dalam kekafiran banyak. Yang kayak apa orang sembahyang dalam kekafiran? Sembahyang dalam kekafiran ketika kada tahu ilmunya pasti kafir kan? Pasti ketika sembahyang menganggap Allah tahu tangan ikam. Kenapa? Pahalanya kayaknya Allah membalas lah. Berarti Allah berhutang dulu lah, di akhirat kena bayar. Hebatnya nanti si kafir tuh harap kan menuduh Allah Ta'ala, ya kan? Nah. Oh, berarti rasa tubuh ini ya rasa hati lah. Bagus. Kalau kayak itu, kau bisa sembunyi ke hati bubuhanmu? Aku cukup melihat tubuh bubuhanmu. Karena apapun yang bergerak di tubuh itu bahasa hati ikam. Ikam biar bibirnya beriman, tapi kelihatan tubuhnya. Kelihatan tuh. Nggak sembunyi. Nah ini, ayo, ya kan? Nah lalu cari pulang, wahai hati, ikam itu siapa? Nah ke situ, maka dengan ayat tadi jelas ditiupkan roh bernapas kelak. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Maka ketahuilah wahai hati, ikam adalah napas ikam sendiri. Bijar? Ayo. Nah, lalu ketika ikam adalah napas ikam sendiri, aku bertanya, hati ikam mana? Hati ikam mana? Kada nafas lah ikam. Nah, tobat dia tadi bertobat tuh kayak itu, banyak tobat dia terganti itu. Nah, ilah, aku ini napas, kada napas kada ada aku, maka aku napas ya lah. Bagus. Maka wahai napas, berdirilah ikam. Yang disuruh berdiri penapas adalah. Maka ketika berdiri si napas tadi, nyahu Allah lah. Ya, bilanya berdiri Allahunya. Allah. Ini menggerak aja tubuh ini buahnya, menggerakkan aja buktinya si napas ini tadi nah Allah ialah. Akbar. Diri napas berarti nggak ada nih lah. Coba dia kalau ada banyak. Lalu itu merasalah ketika coba dia tadi. Yang dibersihkan hatinya itu siapa? Sebelum di Isra Mi'raj kan kenapa Rasulullah tuh jadi bersihkan hatinya aja lah. Lalu kalau Mi'raj itu salat adalah Mi'rajnya kaum muslimin, kira-kira kamu dibersihkan hati apakah ada juga? Samalah. Nah, lalu kalau dibersihkan hati buahnya yang berdiri tadi napas kelak. Ya, lalu napas itu siapa buahnya? Kalau lain roh. Napas itu kawan lain roh lah. Nah, maka bila roh napas itu, ini yang dimaksud. Ana Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Siapa ana Abul Arwah? Muhammad. Berarti roh itu Muhammad lah. Pas. Adam itu sekalian tubuh lah. Pas. Coba banyak. Yang Mi'raj siapa? Muhammad lah. Kada mahayal kelak. Ya. Tuh. Asal diri roh tadi, ingat diri roh lah. Nah ini maksudnya diri roh. Bila lain diri roh, tetap hati. Kalau tetap hati buahnya, ikam kada bisa Mi'raj. Kenapa? Karena tubuh ini tubuh itu bumi. Bumi ini tubuh. Jadi tanah lah. Ya. Dan hati. Nah, langit ini hati buahnya.
7 lapis langit itu hati, 7 lapis bumi tubuh. Jadi langit dan bumi hati yang tubuh. Pas. Berarti langit dan bumi ini sandiwara di dalamnya ini dunialah. Iyalah. Lalu kalau orang berpulang ke rahmatullah itu orang meninggal dunia lah. Nah, coba lihat deh. Bukan kaina. Ini kada kisah aja bang telah berpulang ke rahmatullah. Kalau ditanyai rahmatullah tahu lah, kada tahu. Ikan berpulang kemana banyak? Kemana? Aduh, kau kira dengan mahayal kayak itu? Padahal jalan itu kada gesan siapa? Gesan seorang. Nah ini. Nah lalu siapa rahmatullah tadi? Iya, Muhammad rahmatan lil alamin. Siapa Muhammad rahmatan lil alamin? Iyalah anak abul arwah, iya roh. Tulis pulang ya. Hati ini roh kelak. Coba buatnya berapa kali aku mau ulang tulisan ini. Kalau hafal kan hafal sudah. Iyalah. Tapi pertanyaannya, nyatalah ikam di situ. Kalau hafal belum tentu nyata kan? Nyatakah ikam di situ? Ini. Coba lihat, telah berpulang ke rahmatullah. Berpulang ke rahmatullah siapa? Berpulang ke rahmatullah itu rasa tubuh, rasa hati. Berpulang ke mana? Ke roh. Yaitu dengan jalan mengenal, ditiupkan roh. Kalau tadi ya jadi pendengaran, penglihatan dan hati ya berasa di sini iyalah. Ya suruh kembali lah. Kembalinya lewat mana? Lewat Allah. Coba ditiupkan roh nih kalau pas berasa. Kembalinya di mana? Allah jinya. Nah, kembalinya makanya masuk jinya Allah, keluar kalau supaya ini keluar ke sini. Aduh. Nah itu Allah aja asal berdiri amunnya bernapas. Nah, makanya bernapas itu ada dua, ada yang keluar masuk, ada yang turun naik. Gimana? Kalau keluar masuk kucingin bernapas keluar masuk, makanya ada yang turun naik. Nah turun naik itu yang merat. Telah berpulang ke rahmatullah. Kau kira kaina kah berpulang ke rahmatullah? Mau kaina tunggu situ tengah dulu ya kada. Tunggu ya. Nah. Nih, nah kesini banyak. Berpulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah. Pas sayang kembali kepada Allah tuh. Karena bila kada melalui ini, ikan kada bisa kembali ke Allah. Lewat mana? Coba lewat mana? Mun pagat dah jalan tu pagat, ikan meluncat kah? Terus mun jalannya tuh nyata, masa kada sampai? Coba jalannya nyata, coba mun bernapas tuh ditiupkan oleh Allah ya kada. Yang meniup tuh nah ada pagat lah napasnya kayak ikan kada kala. Masa kada sampai bebulik? Coba aneh bicara ke lain. Nah ini, nih. Nah di sini rahmatullah tadi nah. Telah berpulang ke rahmatullah. Kaina kah? Kada kan? Nah ini. Coba. Ini sebenarnya tuntunannya. Lalu kita buktikan ini. Buka Al-Isra tadi. Nah, nyar ke situ. Langsung ke situ karena itu enggak dapat juga. Ayo. Baca ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari. Stop. Kenapa perjalanan malam buan? Kenapa malam? Kadang kisah aja bang. Malam itu batin gelap, siang itu jahir. Nah berarti perjalanan batin. Nah sekarang jahir sih subuh ya kena. Nah berarti perjalanan siapa yang ditanyakan? Ada perjalanan napas mula. Ada perjalanan rasa lah. Iya. Kenapa harus Muhammad yang mi'raj? Kenapa harus Muhammad Rasulullah yang mi'raj? Coba lihat deh. Siapa Rasulullah? Rasa Allah. Kenapa harus rasa Allah yang mi'raj?
Perhatikan, nah 25 nabi dan rasul. Yang disebut Mi'rajnya siapa? Kenapa Muhammad aja, yang lain kada? Namun yang lain kada, Allah kada adil lah. Coba, makanya beliau berpikir kada dapat. Ini ilmu nih, makanya akal kada sanggup menjangkau. Tapi ketahuilah, ilmu Allah yang akan menunjuki kepada akal. Tajalli ilmu pada akal supaya kada berpikir. Kenapa? Kalau Muhammad yang Mi'raj, roh kelak, maka sekalian tubuh hingga merasa akan aja lagi pasti umpat kalau adil kalau Allah. Kalau bang kada adil. Makanya iritannya perhatikan. Kenapa mulai Adam sampai ke 24 Isa? Kenapa Isa Ruhullah? Isa Ruhullah di 24 itu Isa. Yang ke 25-nya kenapa Muhammad Rasulullah? Kenapa Muhammad rasa Allah yang terakhir? Roh itu kerasa juga simpunnya ya dah. Nah, banyak tuh. Makanya iman kepada 25 nabi dan rasul bukan hafalan. Merasa hafal belum beriman kepada 25 nabi dan rasul, dusta beriman. Nah, itu kayak apa nabi iman mun hafal aja. Maka pahamilah jadinya. Mulai Adam, Nabiullah Adam itu tubuh. Nah, ke situ diiritnya. Diiritnya dilihat deh 25 nabi dan rasul tuh. Sehari semalam 24 jam pas ke 24 Isya Ruhullah. Kenapa kita kada sampai ke roh mulai tubuh? Gimana deh? Di tubuh nih kujut hari-hari di tubuh kada sampai ke roh kayak kan? Nih. Tuh buktinya beriman kepada 25 nabi dan rasul bila 24 jam itu himpuninya. Sehari semalam aja satu aja lah. Ya yang menghimpun tuh ya Khatamal Anbiya, ya Muhammad namanya. Ingat nabi penutup bungol beritaan ya kan? Mbak itu kada lagi nabi cocok kayak sasat beritaan nabi kada lagi kada kemihirani nabimu ya kan? Aduh. Besi ayat untuk apa ayat dibaca? Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk nabi itu untuk apa? Berarti mun nabi kedada kesan apa ayat dibaca? Ini ayat bahari berarti lah. Sekalinya lihat izinnya yang disebut Nabiullah itu Adam ya tubuh, yang disebut nabi adalah tubuh. Lalu di tubuh ini mencapai kepada nabi yang keenam, Ibrahim. Siapa Ibrahim? Tubuhnya dibakarlah. Berarti yang hidup itu siapa? Dirinya kelak. Nah, makanya kenapa Ibrahim ini tauhid? Dirinya. Nah, tubuhnya dibakar. Berarti nang ada tuh dirinya, diri yang hidup. Nah, maka lihat ya. Kenapa belum bisa lawat Muhammad on Ibrahim bersanding? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Muhammad dalam kurung kelak. Nah, supaya jangan memilah lagi itu dan ini. Sekalian hambanya ikam bertahan berarti. Pada malam hari, mana malam? Batin ikam. Buktikan duanya. Bernapas itu diperjalankan sebenarnya rasa, tapi kenapa berikit di tubuh? Kenapa berikit di tubuh? Kada umpat. Nah, ini kada umpat. Padahal diperjalankan. Kemana diperjalankan? Sampai kan yang meniupkan tadi. Itu Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Kenapa malam? Coba masuk malam maghrib pula. Lihat pas Muhammad itu adalah orang Isra Mi'raj menjelaskan ini adalah. Ya, ingatilah bila yang membacakan Isra Mi'raj itu kada pernah Mi'raj, kada akan bisa menjelaskan tentang Mi'raj. Seorang dulu Mi'raj hanya membacakan tentang Mi'raj. Dia Muhammad tuh menyambat Mi'raj, sidin Mi'raj dulu hanya nyambat ke umat lah. Pas. Seorang kisahkan ujar abah kayaknya bubuan parai aja ya. Ikam Mi'raj dulu baru ikam jelaskan. Kayak apa kamu menjelaskan ikam yang belum Mi'raj? Coba. Pas waktu maghrib bukannya masuk malam. Lalu turun Rasulullah, turun jenya Rasulullah di situ. Di mana? Di tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Tempat lahirnya Isa alaihi salam.
Tempat lahirnya Isa alaihissalam ya. Isa rohullah lah. Ya. Coba perhatikan di mana keluar masuknya roh. 2 lubang hidung 1 mulut. Kira-kira kah ini buahnya? Kira-kira kah maghrib itu 3? Kira-kira lah. Ada kan? Hah? Kadang kira-kira kalau anaknya ada yang menopasi telinga. Coba bang. Bertambah nah rakaatnya. Nah ini. Nah. Turun Muhammad di tempat lahirnya Isa alaihissalam. Isa rohullah. Di mana tempat lahirnya? Nah, maksudnya turun tadi turun rasa kalau kita. Iya. Nah, ini yang dimaksud yang ayat yang dibaca Endra tadi. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Lalu dijadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Ada berapa? 3 rakaat kan? Lalu dengan itu ikam apai? Dengan 3 tadi ikam apai? Nah ini. Ayo tahu sudah nih pendengaran yalah. Penglihatan dan hati. Tahu sudahlah. Pertanyaannya, diapain? Nah itu. Setelah itu Rasulullah naik lagi kan? Nah, padahal udah turun tuh jadi 3 nih, 3 ini naik lagi. 3 ini naik lagi. Kemana naik lagi? Nah, naik lagi. Lalu turun lagi berikutnya di mana? Di tempat munajatnya Musa alaihissalam, yaitu Bukit Tursina ya lah. Nabinya Musa alaihissalam. Nah, ini banyak. Nah, Nabi Musa alaihissalam pas bertepatan sholat Isya. Coba. Ini maghrib. Maghrib. Nah, ini sholat Isya. Berapa rakaat? 4. Ya. Buka di situ. Musa munajat. Surah ke-7. Iya. Ayo, bila ada 4 kali pernah mi'raj, udah pernah sholat nah. Bacalah. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan. Ya. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Ya. Musa berkata. Stop. Coba buahnya. Setelah ini tadi, ditiupkan roh, jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Pendengaran cuma untuk mendengar, penglihatan cuma untuk melihat, hati cuma untuk merasa. Bujur? Ada bisi suara lah, Dada. Setelah itu di sini, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berfirman langsung kepadanya. Teruskan. Musa berkata. Stop. Perhatikan, Tuhan berfirman langsung kepadanya. Musa berkata. Ketika Tuhan berfirman langsung, baru bisa berpandir. Iyalah. Nyatanya bacaannya. Tadi itu ditiupkan roh bernapas tadi cuma jadi pendengaran, penglihatan dan hati. Belum bisa jadi suara ini belum. Iyalah. Nah. Nah makanya dibawa lagi ini. Kenapa dibawa lagi ke sini? Supaya menjadi saksi. Tuhan berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, pendengaran, dengar itu nak, kok bisa berpandir datang mana? Datang mana? Mungkin ada ilmunya sadar selama ini. Kada lah. Rasa harap bacaanku. Wah. Tuh lihat deh. Tuhan berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, lihat perkataannya. Terus kan? Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Stop. Lihat. Apa ajar Musa tadi? Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Ini kada bila sudah bersahadat ranai. Adalah anak melihat bujur-bujur, adalah. Kayak anak Islam. Ya kan? Ya. Kayak anak Islam kita. Sudah saya bersaksi ya. Tanggung jawab ucapan lo. Coba ketika Ikam menyebut saya bersaksi. Yang mendengar Pak Ikam. Nah, yang mendengar tuh saksinya kena.
yang madahkan bahwa ikam ngaku bersaksi lah. Pendengaran, lalu uji penglihatan. Kamu udah pernah melihat? Apa ikam? Apa? Nah, lalu hati tunjuknya, hati memang lah kadang kan? Coba lihat deh. Pas, nah makanya diiritnya ini nah, nih Isra Mi'raj itu. Turun kedua di Bukit Tursina. Nah, di Bukit Tursina nih gimana? Coba bernapas tadi 2 lubang hidung 1 mulut 3 rakaat, bagus. Setelah itu turun berikutnya Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina? Di hati bubuhanmu. Pada inilah suruh bersahadat bujur-bujur. Padahal ketika bibir mengucapkan saya bersaksi, hati ini sedang berkuriak. Oh iya, apabila kita menyaksikan, apabila ada dirasakan dari Islam aku. Iyalah. Coba itu. Padahal inilah. Aduh. Tampakkan dirimu. Ingat deh, Musa hendak melihat, tampakkan dirimu, ya kelak. Tapi kata-kata tadi suara siapa? Tuhan berfirman langsung. Coba lihat Tuhannya. Kalau Tuhan berfirman langsung, berarti siapa nang berpandir? Umum kayak itu nang berpandir Allah juga. Mun Allah berpandir gasan apa? Mungkin melajari bubuhanmu. Karena melajarilah perkataan Allah dah. Kayak ini nah ajar Allah. Coba lihat ya. Allah melajari. Ucapannya tuh kayak ini nah, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Jangan tahu bersahadat ucapan dusta aja ya. Deh. Siapa melajari? Teruskan. Allah berfirman, ya, engkau tidak akan sanggup melihatku. Ya. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kepada gunung itu. Stop, lihat ibuannya. Disinilah kesalahan yang fatal. Musa tadi minta tampakkan dirimu. Mungkinlah Allah ingkar janji. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya, dalam kurung keagungannya lah. Bukan asli ayat itu kan. Kada sesat lah kamu kalau cuma membaca terjemah. Makanya aja kita nih buahnya, alhamdulillah. Kita bukan baca terjemah, tapi kita majelis ta'lim ini bujur-bujur membaca ayat Allah. Maka kalau cuma membaca terjemah, kita ampihan majelis ikam hafalin terjemah masing-masing di rumah. Lihat jauhnya bedanya. Lalu udah dinyat buka akan kayak ini majelis, lalu kadang hendak datang, aku udah tahu lagi sudah, ya kada? Ada aja terjemah, baca terjemah, lihat diluput kalau lah. Lalu ketika Tuhannya menampakkan dirinya kepada gunung itu, teruskan. Gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Stop. Coba buannya. Jangan mahayal kayak apalah Musa pingsan. Padahal itu perumpamaan Quran ini nyata. Bila Allah nampak kepada sesuatu apapun, percaya apapun itu akan hancur. Nah, intinya kenapa maka hancur? Karena bila Allah nampak, segala sesuatu itu akan hancur. Kayak itu caranya. Kenapa maka hancur? Karena buahnya kada ada wujud selain wujud Allah, kayak apa kada hancur. Lalu kenapa maka ada gunung itu dan ini? Karena ikam kada paham aja bang, ikam masih melihat gunung bang, ya kada? Ya gara-gara melihat gunung makanya terhijab daripada Allah. Coba innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari mana? Dari Allah. Kalau dari Allah adalah dari yang lain, kada ada. Adakah wujud yang lain buahnya? Kenapa kada memahaminya? Nah, kayak itu caranya. Iyalah, nah ini. Hanya kita bertemuan la maujud bihakin ilallah, bukan hafalan kan? Kayak itu. Lalu ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Nah, kenapa? Supaya paham tadi, kan kada usah mikirkan gunung hancur luluh. Yang jadi bacaannya di sini adalah pingsan.
Lalu kayak apa orang pingsan? Orang pingsan itu telinganya kada dengar, matanya kada melihat, dan inya pun kada tahu pingsan. Bagus. Sekarang aku bertanya, yang mendengar itu telinga kah apa pendengaran? Pendengaran. Berarti buahnya telinga ini kada dengar lah. Pas. Maka itu amudo tuh. Yang melihat itu biji mata kah apa penglihatan? Penglihatan. Berarti selama ini sangka ikam aja pang biji mata yang melihat. Pas. Buahnya. Berarti ikam telinga kada mendengar, mata kada melihat lah. Ya, sekarang ikam tahulah dengan pingsan kadang lah. Pas orang pingsan memang kayak itu kan. Tahu tuh rasanya Musa. Kayak itu kan. Nah, coba lihat nyata lah. Sekarang pertanyaannya, kada nyata lah Allah. Ini nah, bila Allah itu nampak di Bukit Tursina hancur dulu kan? Ya. Lalu bila Allah itu nampak nyata di ikam, coba perhatikan. Bila Allah yang hidup berdiri sendiri itu nyata di ikam, nah mendengar siapa? Pas kalau ya, yang melihat siapa? Nah, jangan mahayal kisah pingsan-pingsannya kau lihat itu. Dah. Mana akuanmu lagi? Mana? Ayo. Hilang mendengar biar gana daun telinga. Betul buruk gajah ke daun telinga situ. Enggak ada pendengarannya, percuma gananya wara. Nah, itu maksudnya. Pas. Berarti yang melihat ini penglihatan, yang mendengar adalah pendengaran. Pas. Nah, lalu dan hati bagimu itu adalah rasa. Ilah bukan hatinya segumpal darah. Iya, segumpal darah ini sebutannya bila ini bersangka maka jadi rasa. Bujur dah. Musa pingsan. Teruskan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Ya. Maha suci engkau. Stop. Coba buahnya. Ayat ini bukan ayat bahari kan? Kada sekarang lah ini. Sadarlah bubuanmu. Musa sadar, maka setelah Musa sadar, mun bubuanmu kada sadar terlalu. Coba lihat. Maka setelah Musa sadar, jangan kisah Musa, nih ikam nah sadarlah. Maha suci engkau. Seperti apa maha suci engkau? Maha suci engkau itu kau bisalah mengumpamakan hidup nak ada dah. Bisalah. Tuh, maha suci engkau. Teruskan. Aku bertobat kepada engkau. Stop. Coba lihat dengan hidup tuh ikam apa? Yang hidup itu sendiri. Coba. Kada bertobat lah ikam. Kada bertobat lah ikam. Kada terganti lah ikam. Yang akuan ikam selama ini panak. Bujur. Anda dia kata kalau pembawa kulitan kalau usah bisi majelis. Lucu. Amun berahasiaan kalau usah bisi majelis. Orang majelisnya untuk dibukakan supaya jangan berpikir umat. Kada berpikir kelebihannya, merasakan pula. Coba tinggal ke ikam aja lagi bersyukur apa kada. Dia teh. Tinggal aku balik itu aja ikam aja lagi buahnya lah. Bersyukur apa kada dah. Bersyukur apa kada mumpung aku masih ada. Coba rasakan selama ini. Kau mencari kemana? Syukurilah. Maha suci engkau. Aku bertobat kepada engkau. Teruskan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Stop. Rasakan buahnya. Rasakan ini. Itu iman. Kau kada akan bisa mengolah iman itu. Tapi itu iman. Itu iman, ayo, itu iman. Setelah dapat rasa iman itu tadi, rasa iman kelak. Bisalah iman itu tumbuh seorang kalau kada dituntun dengan Quran. Kada bisa kelak. Nah, rasa akan pang. Tuh kita nih rasa alim bahari sekalinya belum beriman, ya kan? Peliharalah iman itu buahnya. Sebenarnya takwa itu adalah memelihara iman itu. Kalau pang kayak apa bertakwa? Kalau usah pikir akan bertakwa, kau pelihara iman itu. Kau kira gampang kah? Setelah aku bulik ikan guncangan imannya tuh kena bisa hancur tuh iman tadi. Kalau mau bulik kena kesangka pulang, ya kan? Aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Lihat, masuk sini. Lihat masuk sini. Maka jadi buahnya 4 rakaat sholat isya itu. Di mana? Perhatikan tadi. 2 biji mata. Ya kan? 2 biji mata ya.
hendak melihat kelak, tampakkan dirimu agar aku dapat melihat engkau. Lalu munajat tadi berdialog kalau mendengarkan kalam Allah situ, jawaban Allah. Nah makanya 2 telinga. Nah lihat ibuannya 4 rakaat itu. 4 rakaat Isya ada di Ikam. Iyalah, bagus. Pertanyaannya, pernah tertinggal lah Isya? Nah, aku tinggal gitu aja. Kada sangka lah selama ini tertinggal nah salat Isya iyalah. Ya bungol bang, ditinggal. Tahu aja gitu ya bacaannya. Lalu ketika ikam sholat di atas sejadah bang, apa nak cari juga di situ? Tetamu lah nak 4 tadi, kada juga lah. Tetap kada sholat Isya juga. Apa ikam? Apa? Pakai apa aja lagi? Nah setelah itu buannya, lihat deh rumusnya. Ini perjalanannya nih. Setelah itu Rasulullah turun di mana? Di makam Masitah. Nah, ini buannya lah makam Masitah nih. Ngerti? Makam Masitah ini buannya. Ini iman. Nah, ngerti? Rumus tadi ya. Kau kira langsung iman kah? Makanya ngerti, Masitah itu lambang iman. Coba lihat kenapa terakhirnya. Masitah, ikam akui aku sebagai Tuhanmu. Ku ampuni ikam, ujar Masitah kada. Kalau kada ikam mati ya kada. Nah, lalu mati dalam iman kalinya. Pas. Jangan kisah harum je kubur Masitah. Ikam bila beriman harum bau ikam tu buat ya. Manusia kada bisa mencium itu, tapi bangsa jin tahu baunya orang yang beriman. Ada yang sama orang biju minyak harum, ada minyak harum tuh tanya. Ada minyak harum nang bau iman kah? Ada. Nah, ini makam Masitah. Baru iman kelak, lihat iritannya. Bersahadat kalau dulu baru iman. Ya. Ya. Ada. Lalu setelah makam Masitah, berikutnya Rasulullah turun lagi di tempat Ibrahim dibakar. Nah, Ibrahim dibakar. Ingat ya Ibrahim. Nah, tempat Nabi Ibrahim dibakar banyak. Nah, baru subuh. Yang kelima, baru subuh. Nah, sholat subuh ini buannya yang 2 rakaat. Nah. Gini iritannya harusnya membawa umat. Kenapa? Yang sebenarnya sholat itu sudah di tubuh ini hendaknya. Coba lihat di perjalanan ini tadi. Coba perhatikan. Muhammad turun apa dulu lah sholat tak ada kan? Kadang-kadang di mana yang sini sholat di subuh? Di subuh ini sidin jadi imamnya para malaikat ya kada? Nah, lalu di subuh inilah yang dimaksud anak Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Kenapa 2 rakaat? Roh awan tubuh yang ada. Ya enggak? Pas. Lalu turunnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa waktu subuh? Adam siapa tubuh? Nah, kenapa subuh? Tubuh. Subuh buatnya subuh. Nah, di subuh ini himpunnya. Nah, waktu di subuh inilah buatnya. Sebenarnya si tubuh ini tadi si Burak itu jadi Baitullah. Lihat di Isra Mi'raj. Burak tinggal di mana? Tahu-tahu sudah subuh, Rasulullah ada di Baitullah aja. Iya aja ada di Baitullah. Si Burak tadi, si Burak tadi ya si tubuh nih. Tubuh. Kamu selawat selama ini Muhammad kada tahu lah. Nah, ini lawas kan si bongkol. Kuriakan nih. Ini kan lawas nih belum puasa kuriakan nih, nak. Bukan berkuriak itu bersalawat, peluput. Yang ngarannya bersalawat itu, nah ini makanya bertantangannya di sini inya. Coba, kenapa di bulan puasa itu bersalawat? Kenapa di saat itu juga orang kada makan kada minum? Bisa lah ikan puasa, tapi ikan bersalawat. Ya padahal itu maksudnya. Lihat di rumusnya. Di rukun Islam nomor berapa? Puasa? 3. Nah, berarti amun hendak tahu tentang puasa, ikan sudah syahadat lah, sudah sholat lah. Langsung sini ilmu ini belum dapat.
Padahal maksudnya adalah ketika bersahadat tuh aku jar Allah menjadi saksi bersama kamu. Padahal nang bersahadat tuh aku juga kamu kada. Ya. Lalu nang sholat di mana? Nang sholat itu aku juga jar Allah hubunganku. Nah, hubunganku kada dalam pagatnya mun wujudku semuaan ya. Nah, di sini maka pelihara sholat itu jangan kau ingkari kan itu. Habis itu di puasa tadi kau pahami aku jar Allah nang kada makan kada minum kada penandulah. Bila ikam kenal nang kada makan kada minum di ikam itu Muhammadnya. Muhammad kada makan kada minum pas setengah tubuh baru ini syariat. Roh bisa makan minum lah kadang lah. Makanya kenapa Rohul Kudus roh suci. Makanya tahulah habis puasa ini zakat fitrah zakat badan yang mensucikan tubuh ikam per roh ini. Iya. Nah. Ini kada kena. Lihat di sungai kape kena. Di Samsun kada dapang nih. Kena zakat kena ada baras miskin, ada yang setengah miskin, orang sugih, tak baras semuaan kada nambah ilmu bang ya. Berapa tahun hidup, kenapa zakat baras saja? Orang zakatkan, fitrahkan, sucikan itu ikam tuh nanti. Nah ini coba lihat buahnya. Lalu dua ini buahnya tak kasihan andaknya. Nah lihat nih. Masih tah ini sholat asar. Sedangkan Ibrahim ini johor. Nah, lalu lihat nih, sholat johor tuh tengah hari lah. Tengah hari kan? Bagus. Sekarang aku bertanya, kau lihat di jam bujur-bujur. Sehari semalam berapa jam? 24? Baik. Kalau sehari semalam 24 jam, aku bertanya, tengah malam jam berapa? Jam 12 itu tengah malam apa tengah hari? Tengah hari. Ya. Lalu jam 12 itu tengah hari bukan tengah malam kan? Sedangkan tengah hari siang apa malam? Siang kala? Iya. Anbannya. Rukun 13 itu tak siang kala jadinya ya. Padahal mi'raj tadi kan tentang sholat nih, tentang rukun 13. Tapi kenapa dirukunakannya di Ibrahim tengah hari ini nah? Di 12 ke 13. Iyalah. Ya, tuh. Kalau malam itu sudah tengah malam tuh kosong-kosong. Kenapa kosong-kosong? 2 kali kosong. Nah, jadi pahami berarti pertengahan batin bubuhanmu itu kosong. Kenapa kosong? Maka 2 kosongnya. Lihat di Adam artinya tiada kosong. Kalau sudah, ya. Lalu Muhammad itu apaan Allah? Bila ada Allah, Muhammad kada ada. Nah, itu maksudnya kosong tadi. Anak Muhammad yang ada Allah 2 kali kosong, lalu kosong-kosong lihat sempurna 2 kali kosong. Makanya suci itu harus 2 kali zahirun batin lah. Nah, apa? Ya kan? Nah, buahnya. Nah itu. Tuh lihat deh. Nah ini tak kasih siang. Nah ini waktunya asar, siang. Nah ini waktunya johor tengah hari. Coba perhatikan. Sholat asar ada ribut lah suaranya. Ya kan lah. Kada ribut lah. Ya. Karena ini batin. Kenapa diributkan? Makanya ini diam. Ya, johor, ada ribut lah kata-kata. Iya. Tapi kalau malam ribut tetap di dalam malam kan? Ribut di dalam batin juga masih kelak. Kada tak jahir, kada ada yang jahirnya nah. Lalu bila sholat di atas sejadah tubuh yang jahir, apa diulah? Bertanyaannya apa diulah? Intinya. Apa diulah? Lagi nanti buahnya. Nah, lalu yang utama di sini buahnya himpunannya di subuh nih. Jadi sesuai Adam turunnya subuh, kesempurnaan Adam di subuh. Padahal aku buka akan jadi coba lihat di situ. Buka surah 33. Surah 33. Surah 33 ya. Ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ulangi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Stop. Coba lihat ibuannya. Dengan kata lain. Tadi kan Bismillahirrahmanirrahim bacakannya. Supaya ikan paham pulang. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi. Yang mana? Iya benar pas. Nah, lihat deh. Siapa? Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Hidup itu tunggal, kita warnanya nyambat hidup padahal ada bernama apa? Nah, lalu bertajalilah hidup tadi. Ya roh, alam malakut, malaikat. Ya bernapas jadi ho tadi. Kada salawat Allah, salawat malaikat lah dah. Iya. Nah, makanya sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk Nabi ya lah. Iya. Coba lihat, manusia pasti bungul mencari apa bacaannya. Pak, Allah berbacaan kah? Hah? Ini kebiasaan di bacaan aja pang tahunya, ya kan? Sedangkan Allah kenyataan. Nah, lihat untuk apa ini semua buahnya? Ini semua melajari kita bahwa jangan di bacaan, tapi di kenyataan bacaanmu itu. Pak, ini sekali bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya harat nuduh Allah menyiksa juga harat bungul. Tapi ketika lain di bacaan, maka kita akan mencari bacaannya, tapi kenyataan. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk Nabi. Pas. Ada pagat salawat Allah dan salawat malaikat untuk Adam Nabiullah sekalian Nabi, ya kan? Teruskan. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Berselawatlah kamu untuk Nabi. Stop. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau lain tubuh lagi, lain manusia lagi sambatnya, tapi orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kada hati lah. Wahai hati yang beriman, ya berselawatlah kamu untuk nabimu, untuk tubuhmu, ya kan? Kada sadarlah selama ini, bilanya hendak makan kau beri makan nih, hendak minum kau beri minum nih. Kada selawat dah dah. Coba ikan berbacaan, aku kada usah berbacaan, tapi aku minum. Siapa berselawat nah? Nah, ayo lihat kenapa bungul di bacaan orang, taliur-liur pulang. Ya aku kan taliur, aku minum dah, ya lah. Ayo nyamannya buahnya, di nyaman nih lihat deh. Ikan aku nang taliur kah, tapi kada minum dengan nang minum. Nyaman nang minum gelak. Coba, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi, teruskan, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada. Lihat di buahnya. Kalau ayat kayak ini buahnya lewat kada dapat kita. Apa letaknya ini? Nih sebenarnya letak di terakhir ayat inilah di salat subuh ini tadi. Ketika salam, terakhir salam gelak. Ya. Kamu nak bertemu dengan Muhammad kada? Nah sebenarnya itu makanya mengucapkan salam sunnah. Tapi bila kita mendengar ucapan salam wajib menyahutnya. Tapi mengucapkannya cuma sunnah, coba ya lah. Nah makanya gitu. Kenapa? Ketika salam, Assalamualaikum. Siapa yang mendengar? Maka lihati, yang mendengar akan menyahut. Nah gitu, yang mendengar menyahut, wajib yang mendengar menyahut. Ikan mengucapkan salam tadi sunnah aja kan? Assalamualaikum. Lihat ditunjukannya pulang. Warahmatullah. Hanci rahmatullah kalau di sini tadi. Si rahmatan lil alamin nih kalau di sini. Pas. Ditiupkan roh tadi jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Kawalain roh lang di sinilah. Sudah nyata bukannya, nyata nah. Cuma kalau kada diulang kayak ini kada nyata. Ini sebenarnya sudah nyata dan dinyatakan, ya kan? Nah, lalu kada anak abul arwah lah di sini. Adam, ucapkan pang salam, ujar Muhammad. Cuma kayak itu aja sudah. Lalu ujar si Adam, Assalamualaikum warahmatullah. Muhammad namanya nyahut dia lah. Amun Muhammad namanya nyahut, maka ujar Muhammad, Dam. Kamu tiada kelak? Tiada. Lalu nak ada tuh perumahku. Iyalah. Ayo bahannya. Nak ada tuh rumahku. Ayo. Di situ. Oh, Ahlul Bait lah, ya. Tuan rumahnya Pak Muhammad banyak. Tidak usah berebut gelar kamu. Oh, ini turunan Ahlul Bait. Ahlul Bait kan bakal turunan. Ya. Lalu rumahku ya Muhammad. Rumah Muhammad itu siapa gerang? Rumahku tuh ya rumah Allah ya Muhammad. Coba lihat deh. Baitullah itu
Yang di Makkah tuh Ka'bah yang dicontohkan oleh Ibrahim. Ibrahim itulah dirinya. Aduh, nah coba lalu lihat nih, yang mengelilingi Ka'bah tuh kan dipinandu kasih Baitullah, bungol mencari Baitullah. Ya. Jawabannya. Nah mengelilingi dulu. Ya lah, nih nah, mana saya. Nih nah, si Baitullah yang berjalan. Itu Ka'bahnya itu berdiam aja. Nyamannya mana mulianya si Baitullah. Ya si Baitullah lah. Ka'bah tuh apa? Nah coba lihat deh. Cuma menunjukkan aja nah gitu. Ya kan? Nah, lalu apa maksudnya putarannya maka arah ke kiri? Nah, arah ke kiri itu putarannya pas putaran napas bubuhan, Bu. Kenapa maksudnya ke kiri? Pernah buka baut? Kalau dibuka ke kiri gini, baut itu naik apa turun? Naik. Itu bebannya. Sebenarnya itu mengolah bumi ini kada tenggelam. Siapa diri Allah di sini? Maka lihat di Pulau Kalimantan kada akan tenggelam. Tapi bila nang bernapas biasa aja, bukan pendirian Allah, lihat di banyak yang tenggelam kalau banyak. Nah itu, ini maksudnya kenapa maka tenggelam? Lihat di rumusnya, kenapa waktu itu maka diangkat di kapal Nabi Nuh. Karena manusia kada ada yang berpendirian Allah waktu itu. Maka Nuh naik ke kapal nang diangkat, iyalah. Lihat ibuannya tenggelam kalau bumi. Pas. Itu makanya Allah itu hanya yang mengangkat. Itu. Lalu kau perhatikan, Allah itu mulai dulu sampai sekarang pernah hilang lah kadang-kadang. Iya. Karena putar ke kiri kada akan hilang. Kalau putar ke kanan hilang panah. Kalau lihat jam, kanan apa kiri putarnya? Contoh lah. Bila putar kanan hilang, lihat deh. Sehari semalam hilang. Iyalah. Coba sehari semalam hilang lah. Tapi kalau Allah kada hilang olehnya. Pas. Coba itu kada hilang kan? Duannya ini maksudnya. Aduh. Kada main-main kali tak? Makanya selama masih ada yang berdiri sholat, kada akan kiamat bujur. Kenapa? Karena diri sholat itu bukannya air. Tuh yang menongkat langit dah. Karena diri sholat itulah alif. Nah ini langit dan bumi tadi tongkatnya pada sini. Nah alif lah. Ya nih alam sagirnya, alam kabir kan kita. Oke. Alam kabir dulu alam besar, alam sagir, alam kecil. Lalu dibaliknya karena ketika sudah berdiri di sini Allah inya. Alam besar, rasaku ikam. Inya. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang kabir? Kada inilah yang besar. Gitu caranya. Nah, berdiri si alifnya. Nah, ini maksudnya. Buka surah 57. Kenapa surah 57 itu pertengahan 114 surat dibagi dua? 114 surat Al-Quran dibagi dua kada 57 lah. Pas. Kenapa surah 57 apa sebutannya? Al-Hadid. Kenapa besi? Kada mungkin tunggu jabuk. Makanya berpendirian besi. Lalu besi seperti apa? Nah ini buahnya. Besi ini rawan dengan karat. Makanya pendirian tauhid itu kau kira gampang. Kalau kada rajin memeliharanya, jangan sombong wahai besi, kau akan rapuh dimakan karatmu sendiri, ya kan? Nah, kecuali ikam sudah menjadi logam mulia. Besi dah. Lalu emas. Bila sudah ikam jadi emas, maka ikam jadi tombaknya Isa Rohullah, pembunuh Dajjal. Nah, itu maksudnya. Ayo, di sini lalu apa buktinya? Apa maksudnya perumpamaan maka emas? Perumpamaan emas ini buahnya lah. Inya kada berbeda kuning di luar dengan di dalam. Kalau yang kuning di permukaan aja itu banyak yang sepuhan kan. Nah itu contohnya. Lalu kalau emas bang, kalau emas itu lihati kayak apa di luar itu dalamnya. Inya kada munafik, ya kan? Lalu kalau emas adalah terdengar emas bekarat. Padahal yang dihadapi emas ini sebenarnya asam dan asin. Makanya kenapa kehidupan dunia ini asin dan asam.
Makanya kalau besi biasa pasti bekarat. Hah? Makanya jarang pahit manisnya kehidupan, asam garam. Nah, asam garam sambat. Kehidupan ini asam garam, maka hari-hari udah, kecuali emas barunya kada bisa berubah oleh asam garam tadi ya kan. Bagusnya perumpamaan, Mbak. Lalu bila inya emas buahnya ai, kau kedusahin minta dimuliakan, kau tetap logam mulia. Nah itu maksudnya, oh kayak itu karena itulah sebenarnya yang kita banyak kisah aja selama ini. Rasulullah tuh orang yang dimuliakan. Nah umatku Jasidin maka sama seperti aku kan. Aku kada bangga Jasidin dengan pujianmu, tapi tahulah ikam, aku ini contoh bagimu siapa nama umpati aku bersamaku kelak. Sidin kada bangga dipuji, kalau penggak Rasulullah dipuji oleh Sidin supaya himung lain buannya ai kita yang tambuk ya dak. Nah pendirian yang kayak itu nah, maka logam mulia iman tuh seperti itu buannya, seperti itu. Ayat berapa ini tadi? Surah 57. Ya. Ayatnya. Ayat berapa? Surah 57 Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pas, lihat ya ayatnya bujur-bujur. Wal awalu wal akhiru kan? Wal zahir wal batin. Kenapa maka hu itu awal, dia akhir, dia zahir, dia pula batin. Itulah pendirian logam mulia. Inya kada berbeda awal dengan akhir, dan dia tidak berbeda zahir dengan batin, ya kan? Nah, sebenarnya hu itu hu itu. Kalau pang hu itu kau kira apa? Hu itu siapa? Nah ini, hu itu siapa coba ini? Yang bagus itu kan Allah. Yang nyebut Allah siapa muka dah hu? Aduh, hai. Pada hajar Allah, hu itu hu itu lain kah dengan aku? Aku itu. Nah, ya kan? Aku bertajalli, iya hu. Aku bertajalli, iya roh. Berarti. Lalu roh itu lihat ke mana buliknya? Allah aja pulang. Nah, kalau coba hu itu pasti Allah aja. Lihat deh, hu Allah ya Allah. Han padakannya hu itu ya Allah. Makanya huwal awal lo. Ada kanang awal pada itu. Ini. Amun aku jar Allah kan berawal, makanya awalku itu di hu. Aku kan berawal, aku sedia gimana deh. Lalu kenapa maka hu itu awal? Awal aku bertajalli ya hu. Maka jadi segala sesuatu awalnya ya hu. Aku kan berawal. Coba nih. Nah ini. Lalu bang nabi cari awalnya pulang malah lain. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Maka dihu itulah yang dimaksud. Barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke awal kejadiannya. Makanya pahami awal kejadianmu. Mungkin belajar tahulah mana awal kejadian. Nah awal kejadiannya itu. Tuh, ya. Nah setelah itu teruskan ayat 4-nya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Stop. Nah, buannya. Itu ayat ke? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di kitab Injil pun sebutannya seperti itu. Cuma orang mengartikan 6 hari. Terserah aja 6 apa, selama ikam kada memahami hakikat 6 masa tetap kada kena. 6 masa itu apa gerang? 6 waktu lain. Nah kalau 6 hari ya tetap kada kena. Kalau ikam artikan 6 masa itu apa? 6 masa itu aku jar Allah bertajalli, ya jadi 6 tadi itu lah yang menjadi langit dan bumi on isinya nih, jadi bentuk tuh 6 tuh jalannya. Maka wahai bentuk, ikam kembali kepadaku harus melalui jalan 6. Nah kan? Nah ini makanya 6 masa tuh. Makanya dari itulah si tubuh ini, tubuh. Nah, lihat deh, apa ikam ulah di atas sejadah? Padahal itu ikam gawi 4 di situ.
Rokok iktibar angin. Oke, rokok iktibar angin. Angin rokoklah. Pas. Habis itu berdiri iktibar api. Ya kan? Sujud iktibar air. Duduk iktibar tanah, ya kan? 4 ini aja kalau isinya. Nah. Iyalah, coba. Berdiri, rukuk, sujud, duduk itu aja lah. 2-nya mana? Itu 6 kelak. Nah, 2-nya kada hu Allah tadi lah. Lalu ini tahu gawe kada tahu dengan hu Allah itu tambuknya lawas itu tambuk lah. Kenapa? Kalau ikam kenal dengan hu Allah, pertanyaannya, kemana mandak muha minta pahala? Mana? Mau pahala mana? Aduh, kena Allah membalas pahalanya lah. Allah tahu tangan ikam kah? Nah ini. Nah lalu jalan ini buahnya nyaman disambat. Lalu ikam sudah naik gila jalan ini. Nah ini yang bawaan malam ini. Nah ini bawaan malam ini membawa ikam kenyataan ini. Di mana kenyataannya? Lihat di buahnya. Duduk iktibar tanah ya tubuh kelak. Bagus. Tubuh kelak dah. Ya. Baik. Air iktibar hati. Yalah. Bagus. Api iktibar roh. Hanya bisa dikatakan ikam mengenal diri buahnya. Coba lihat deh, angin, api, air, tanah yang mana sifatnya berdiri? Api galak. Iya. Nah, jadi sifat api itu berdiri kan? Galak. Nah ini. Makanya bila mengingkari roh, mengingkari api, dibakarnya galak. Padahal api itu ada di ikam lah. Iya jadi darah lah. Iya. Pas siapa yang membakar? Lari Nah kemana lari? Aduh, dari mana? Coba ikam kenali itu. Roh, ikam api. Iya, coba lihat deh. Kasih sayang hendaknya di mana? Di mana kasih sayang hendaknya? Sinilah. Kenapa hendaknya dia yang mengerikan buannya? Coba bubuanmu kalau melihat aku ini pemarahan lah. Padahal hendaknya di pemarahan nih, sayangan bubuanmu tau lah. Kenapa kan merasa? Sudah. Lalu tersinggung kan pungul. Padahal ada untungnya lah aku madahkan gini katakan. Cuma menunjuki aja kan ke ikam. Mau tunjuki gini. Kan ada untungnya aku bisa nikam coba. Lalu tersinggung Allah kayak itu nah. Tuh ayat Allah nunggu bacakan. Kau tersinggung ke aku sama tersinggung ke Allah lah. Mau tersinggung ke Allah, ujar Allah lari sana ikam daripada alamku kemana ikam buka? Kalau buka kemana? Nah ini tersambat nang tak ke sungai Dama itu tak ujar Allah alamku, ya kan? Ya kan? Nah makanya buahnya kau perhatikan kenapa manusia diletakkan di situ. Allah nang pengasih penyayang tapi di situ juga letak ketakutan. Benar? Bagus. Sekarang kau perhatikan 10 malaikat. Kenapa manusia banyak takutan dengan Israel? Iyalah, pasti takutan dengan Israel. Takutan kan? Nah, kawa tuh Jibril datang atau Mikael bagi rezeki ya kada. Kalau Israel kedua inilah. Nah, keduanya. Kau lihat ya Allah hendakkan Jibril, Mikael, Israfil, Israel. 4 malaikat. Kenapa yang terakhir Israel? Israel ini sebenarnya buahnya letak kasih sayang Allah. Tapi manusia malah dikasih sayang ini mereka yang takutan. Iyalah. Kenapa di situ letak kasih sayang Allah? Coba bukan main buahnya. Kalau kada Israel kan bisa sampai ke Allah lah. Iya kan? Nah, coba. Emang kada dicabutnya oleh Israel bisa sampai ke Allah lah. Ya kan? Ya, aduh, ngali manusia. Manusia, yuk ngalih, ya. Lalu kau perhatikan pulang. Israel itu sebenarnya mengangkat beban setiap manusia.
Coba kayak apapun beban deritamu boleh dicabutnya, hilang. Hah? Buahnya. Hantar balik lah dengan umum, iyalah. Salah kada mun kita nyambat berduka cita. Sebenarnya kembali ke Allah itu sebenarnya tujuan semuaan. Maka salah bila kami menyambut berduka cita bila orang kembali kepada Allah. Ya. Seharusnya kamu berduka cita melihat orang-orang sesat. Berduka cita kasihannya pang ikam sesat, ya kada? Harusnya ke situ. Padahal mun kembali kepada Allah, kada ada yang lebih nyaman daripada itu banyak. Kada usah di situ. Ujar Allah, coba rasakan kasih sayangku, ya. Sampai itu ke aku. Coba banyak. Rasakan kasih sayangku sampai ke aku. Itu aku tuh. Cuma ikam aja menganggap jauh dariku, maka tersiksa kalau selama ini rasanya. Rasa ikam menganggap jauh, padahal aku lebih dekat dari urat leher. Nang salah tuh ikam. Coba lihat deh. Aku jar Allah, waduh jangankan ikam mau pandai, bisikan hatimu aku tahu. Padahal kadang alih ikam berdoa, tapi ikam anggap aku kada dengar kan? Siapa yang tambuk? Lalu kau perhatikan pulang. Kenapa? Maka mengetahui bisikan hati. Maka ajar Allah, ketahuilah doa yang kukabulkan itu yang bukan terucap dari bibir. Coba banyak. Doa yang dikabulkan Allah bukan terucap dari bibir. Kenapa? Dari bisikan hati. Yang kayak apa bisikan hati? Apa garang rasa hati itu? Gak ada dusta tuh nya. Mun di bibir ini bisa kamu ulah. Iyalah. Lalu jar Allah, tahanlah kamu menahani bisikan hati tadi. Jangan sampai kamu curhat ke manusia. Kesalahannya tuh di situ. Jar Allah mau pada-padainya bungulnya. Coba bang ke manusia bisa lah ngabulkan doamu. Kada kan? Sangguplah kamu tahan. Sebenarnya itu dah. Sangguplah tahan. Ini luar biasa. Sangguplah kamu tahan. Karena bila kamu sanggup tahan jar Allah, maka kamu yakin kepadaku aja. Nah itu pembuktiannya. Maka bila kamu yakin kepadaku aja jar Allah, berarti inilah pembuktiannya. Jangan ada lagi pandanganmu manusia dalam pandanganmu. Iyalah. Aduh buahnya ayan ini. Makanya aku selalu menganukan ini Kenapa? Halus di sini buahnya. Bisa-bisa aku jadi berhala bagi bubuhanmu. Ya kada? Ini bisa jadi berhala nih, jadi buat bubuhanmu. Sampaikan doa ke Allah. Aku tinggal kena. Baik kamu sampaikan. Selama ini dituntun sudah supaya sama. Kenapa kamu belain masih? Ayo, ya kada? Sayang tubuhannya, kayaknya kejam. Kayaknya kejam lah. Ya, makanya kan sedikit manusia menganggap Allah itu kejam. Ya Allah, kenapa cobaan seberat ini kau timpakan kepadaku? Kayaknya Allah kejam lah. Nah ini itu Allah ada. Makanya ini luar biasa. Ingat ibaratnya, yang namanya logam mulia tadi, inya kada pernah berubah oleh keadaan apapun. Maka ajar Allah, dapatkah ikam temukan kasih sayangku di dalam deritamu? Kamu bisa nyambat Allah pengasih penyayang ketika nyaman. Tapi di dalam deritamu, tetapkah ikam temukan kasih sayang Allah? Maka bila ikam dapat di situ buahnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim ikam. Jelas saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita berataan. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallamul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa jahir wa batin wa salam wa radhiyallahu tabaraka sadatina rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana junubana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mat wa abwaabal rizqi wa abwaabal sihat wa abwaabal quwwat wa abwaabal salamat wa abwaabal afiyat wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli baladin wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli baladin wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli baladin wa azabil akhirah. Wasrif anna bikal Qur'anil azim wa nabikal karim saradunya wa azabil akhirah. Ghafirullahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala kulli shay'in qadir. Allahu rabbana anzil 'alaina ma'idatan fatakunu lana dari wajatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal karim. Loh, malah Rahman lah.